Ada kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin di belahan dunia ini memberikan jeda antara sahur dengan azan, kadang 5 menit, kadang 7 menit, kadang 10 menit yang disebut dengan imsak. Bahkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, demikian itu termasuk bid'atun munkaratun, suatu bid'ah yang mungkar. Kan ada azan menandakan sahur itu. Nah, sebelum azan fajar sodik ada azan lagi. Imsak yang kita praktekkan ini masih boleh makan, masih boleh minum. Cuma segera akhiri. Kenapa? Supaya nggak nabrak subuh, supaya sesuai dengan praktek ibadahnya Nabi. Sedangkan yang dimaksud di sini, ini belum masuk waktu subuh, tapi sudah azan. Ya tentu terlalu memaksa kalau menjadikan ibarah ini sebagai dasar untuk mengatakan bahwa imsak itu bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Tanya Guse, yang mana kita akan membahas tentang satu fenomena ya yang berulang setiap tahun, dan entah siapa yang memulai pasti menjadi perdebatan setiap tahun begitu, yaitu soal imsak ya. Tanda baik itu berupa panggilan imsak gitu ya, atau berupa sirine di beberapa tempat begitu. Ini kita mulai dari pembahasan video Ustadz berikut ini. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin di belahan dunia ini memberikan jeda antara sahur dengan azan, kadang 5 menit, kadang 7 menit, kadang 10 menit yang disebut dengan imsak. Hal ini dipersoalkan oleh ulama karena bertentangan dengan dalil. Bahkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, demikian itu termasuk bid'atun munkaratun, suatu bid'ah yang mungkar. Dan ditegaskan juga oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, demikian itu merupakan suatu perkara bid'ah yang tidak ada asal-usulnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan secara umum, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan minum terserah kamu sampai terbit fajar, itu kesimpulannya. Kata Al-Hafidh, minal bid'il munkarah. Ada termasuk bid'ah munkarah ma uhditsa fi hadha zaman, yang diada-ada di dalam zaman ini. Masya Allah. Min iqa'il adhani thani, menjatuhkan azan yang kedua qabla al-fajri, sebelum fajar. Jadi ada azan pertama, kan ada azan menandakan sahur itu. Nah, sebelum azan fajar sodik ada azan lagi. Qabla al-fajri binahwi thuluthi sa'atin fi Ramadan. Ya, sekiranya sepertiga saat, ya, jam, kalau sa'ah sekarang jam, Ramadan. Ya, terus kemudian wa itfa'il masabih, ditandai juga dengan mematikan lampu-lampu. Allati ju'ilat alamatun, yang dijadikan sebagai, au ju'ilat alamatan, dijadikan pematian lampu itu sebagai alamat litahrimil akli wasyurbi, untuk melarang makan minum, alaman yuridus siyama, orang yang ingin puasa, za'man mimman ahdasahu, sebagai bentuk klaim dari orang yang mengadakan itu, annahu lil ihtiyati fil ibadah, bahwa itu bagian daripada kehati-hatian dalam ibadah. Wala yu'lam bidzalika illa ahadun nas, dan itu tidak diketahui ya pelaksanaannya, prakteknya, sumbernya, kecuali dimunculkan oleh segelintir ahad. Ya, ahad itu segelintir umat manusia.
wa qad jarrahum dzalika, akhirnya perbuatan itu, urusan itu, tindakan itu menyeret mereka ila ansaru, sampai pada tingkatan menjadi la yu'adzinuna, tidak azan illa ba'dal maghrib, untuk buka kecuali setelah maghrib, bidarajatin, pada satu tingkatan, liktamkinil waqti, untuk apa? Menetapkan, menguatkan, memastikan waktu buka itu benar-benar sudah datang. Baik. Nah, ini. Za'amu, mereka mengklaim, fa'akharul fitra. Nah, akhirnya terjadi kesalahan fatal apa? Mengakhirkan buka yang sejatinya Rasulullah menyuruh apa? Menyegerakan. Wa'ajjalu sahur, menyegerakan sahur, yang Rasulullah SAW menyuruh apa? Melambatkan. Mengakhirkan, ya. Wa khalafus sunnah, menyelisih sunnah. Itu. Ini yang benar mana, yang bohong mana? Itu. Yang menyelisih sunnah itu mana? Yang patut, tidak patut dinobatkan sebagai ustadz sunnah itu yang mana? Falidzalika, akhirnya menjadi apa? Qalla anhumul khair, sedikit kebaikan. Nah, orang-orang yang melestarikan imsak, yang dikatakan oleh Al-Hafidh al-bid'atul munkara, itu sedikit kebaikannya. Makanya sebetulnya anak nggak mau ngeladenin orang yang melahirkan sedikit kebaikan, wa kathura fihi syarr, banyak keburukannya. Dan yang nggak main-main diakhiri wallahul musta'an. Ini nuskhah yang saya baca. Oke. Barangkali yang dibaca oleh Ustadz tadi, kalau di kitab yang saya miliki itu di jilid 4 Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Kalau di kitab yang saya miliki itu halaman 273. Sebelum kita membahas ibarah ini, sebelum kita membahas ini lebih lanjut, ada baiknya kita pahami dulu apa itu hakikat atau inti daripada imsak gitu. Kita akan memulai dari hadis riwayat Al-Imamul Bukhari, dijelaskan oleh Imam Ibni Hajar Al-Asqalani di halaman 188. Beliau membuat satu bab, yaitu babu qadri kam baina sahuri wa salatil fajr. Ukuran antara akhir sahurnya Nabi menuju beliau sholat fajar, ini sholat subuh. Pada nomor hadis 1921 dikatakan haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Anas an Zaid bin Sabit. Rawi sahabatnya adalah Sayyidina Anas dari Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma, bahwasanya qala tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Zaid bin Sabit, kami pernah makan sahur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qama ila shalah. Kemudian beliau melaksanakan salat. Qultu, kata Sayyidina Anas, beliau bertanya kepada Sayyidina Zaid, kam kana bainal adzan was sahur, berapa rentang antara akhir sahurnya Nabi menuju beliau melaksanakan sholat? Qala qadru khamsina ayah. Kata Sayyidina Zaid bin Sabit, beliau mengatakan akhir sahurnya Nabi menuju azan atau menuju pelaksanaan sholat itu 50 ayat. Jadi 50 ayat sebelum masuk waktu subuh, sebelum subuh gitu ya, Nabi sudah berhenti, tidak makan, tidak minum. Teman-teman bisa melihatnya di syarahnya. Di sini dikatakan 50 ayat itu adalah ay mutawassitotan, ayat yang tengah-tengah, yang sedang. La tawilatan wala qasiratan. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. La sari'atan wala bati'atan, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu pelan, begitu. Nah, jadi kalau boleh dibagankan teman-teman, misal nih, ini azan subuh. Puasa itu dimulai dari terbitnya fajar, dalam kurung sholat subuh. Akhirnya adalah sholatul maghrib, ghurubus syams.
Nah, maka sebelum fajar sebetulnya puasa belum dimulai. Tetapi Nabi sudah berhenti seukuran 50 ayat membaca Al-Quran. Itu poinnya. Nah, maka kita bisa melacaknya dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kalau Muhadzabnya itu karya Asy-Syairazi, tetapi Al-Majmu'nya itu karya Al-Imam Zakaria Muhyiddin Syaraf An-Nawawi. Di juz 6 kitab yang saya miliki, di halamannya ada di 379. Dikatakan di situ amma hukmul mas'alati. Ini nanti pembahasannya antara sahur dan imsak ya, atau menahan diri sebelum subuh. Amma hukmul mas'alati. Hukum masalah ini fattafaqa ashabuna wa ghairuhum. Ashabus Syafi'iyah dan selainnya bersepakat ala anna sahur sunnatun. Bahwasanya makan sahur itu hukumnya sunnah. Kenapa? Tadi ada hadis tasaharna ma'an Nabi. Wa anna ta'khirahu afdal. Mentakhirkan sahur itu afdal. Wa ala anna ta'jilal fitri sunnatun. Menyegerakan makan buka atau membatalkan puasa itu sunnah. Dengan catatan ba'da tahaqquqi ghurubis syams. Yang penting sudah dipastikan bahwasanya matahari sudah tenggelam. Wa dalilu dzalika kullihi al-ahaditsus shahihatu. Dalil atas anjuran untuk mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan buka itu adalah hadis-hadis sahih. Kenapa? Li'anna fihima i'anatan 'ala shaum. Karena kalau sahurnya lebih akhir, bukanya lebih cepat, itu laparnya enggak terlalu lama. Yang pertama, yang kedua, wali anna fihima mukhalafatan lil kuffar. Itu akan menyelisih orang-orang kafir kama fi hadis di Abu Hurairah al-madhkur fil kitab, sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Imam Abu Hurairah. Kemudian qala ashabuna innama yustahabbu ta'khirus sahur, dianjurkan untuk mengakhirkan sahur itu adalah madama mutayakkinan baqa al-lail, selama masih diyakini adanya malam. Famata hasala syakkun, ketika ada keraguan-raguan, fal afdal tarkuhu. Artinya kalau memang zaman dulu ya, kalau zaman sekarang kita sudah ada alat ukur yang sangat presisi. Zaman dulu mengetahui akhir malam itu sangat rigid, nggak mudah begitu. Maka kalau memang ragu-ragu, sebaiknya tidak usah terlalu akhir begitu. Waqad sabaqat al-mas'alatu fi fasli waqti dukhuli fis shaum. Titik. Sebagaimana dibahas dalam pembahasan masuknya puasa begitu. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, qala Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, idza akhara al-iftar, ketika seseorang mengakhirkan buka ba'da tahaqquqi ghurubis syams, setelah diyakinkan masuknya waktu maghrib, yakni tenggelamnya matahari, fa in kana yarul fadla fi ta'khirihi kurihat dzalika. Jadi kalau sudah yakin waktu maghrib masuk, segera aja berbuka, jangan diakhirkan. Kenapa? Li mukhalafatil hadis. Karena anjurannya itu adalah menyegerakan untuk membatalkan puasa. Wa in lam yarul fadla fi ta'khirihi fala ba'sa. Cuma kalau belum ada makanan, kalau memang enggak ada yang dimakan, akhirnya apa? Belum bisa membatalkan, ya enggak masalah kalau begitu. Kenapa? Di anna sauma la yasluhu fil lail. Karena puasa ini ya berakhir dengan masuknya malam waktu maghrib gitu. Hadza nasuhu. Ini yang ada di nasnya Al-Imam Syafi'i. Far'un, kata beliau, waktu sahur itu adalah baina nisfil laili wa tulu'il fajr, antara pertengahan malam sebagaimana tadi disebutkan adzannya Sayyidina Bilal, wa tulu'il fajr, terbitnya fajar, yang mana itu merupakan adzannya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, kenapa kita itu perlu imsak? Kenapa kita itu perlu menahan diri sebelum masuknya subuh begitu? Kenapa? Teman-teman bisa melihat dalam kitab Majmu' juz 6 ini ya,
halaman 319. Far'un, kata Imam Nawawi, zakarna, telah kami sebutkan, anna man tola al-fajru, bahwasanya orang yang ketika terbitnya fajar, yakni azan yang kedua, azannya Abdullah bin Ummi Maktum, azan subuh, yang mana wa fihi ta'amun, ketika azan subuh, masuk waktu subuh, dia masih memegang makanan atau di dalamnya ada makanan, maka falyalfadhu, maka dianjurkan untuk segera melepehkan makanannya, wa yutimma saumahu, kemudian menyempurnakan puasanya. Jadi Anda lagi sahur, kemudian masih memegang makanan di mulut begini, maka kata Imam Nawawi, lepehkan, keluarkan, jangan ditelan, sempurnakan puasanya. Kenapa? Fa inib tala'ahu, kalau tetap ditelan, ba'da ilmihi bil fajr, padahal sudah ada waktu fajar, adzan subuh begitu ya, batala saumuh, maka beliau mengatakan puasanya batal. Wa hadza la khilafa fihi, ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Wa daliluhu, kata beliau, dalilnya apa? Hadis Ibnu Umar, hadisnya Sayyidina Abdullah bin Umar, wa Aisyah, dan hadisnya Aisyah radhiyallahu anhum. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, Sayyidina Bilal azan di waktu malam. Maka tadi mengatakan masuknya waktu sahur itu mulai pertengahan malam. Fakulu washrobu, maka kalau sudah ada azannya Sayyidina Bilal, itu pertanda kita diperbolehkan untuk sahur. Sebagaimana maklum, azan subuh itu memang dilaksanakan 2 kali. Makanlah, minumlah hatta yu'adzina ibnu ummi maktumin, sampai terdengar azannya Abdullah ibn Ummi Maktum. Kenapa? Azan yang kedua ini adalah pertanda masuk waktu subuh. Nah, hadis ini dikatakan rawahu al-Bukhariyu wa Muslimun. Ini diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi sahihi ahadisu bimaknahu, dan dalam hadis-hadis yang lain juga ada hadis yang maknanya serupa. Adapun amma hadisu Abi Hurairah, adapun hadisnya Abu Hurairah yang mengatakan annahu qala idza sami'a ahadukum, kata Nabi, ketika kalian mendengar an-nidaa, kalian mendengar panggilan yakni azan, wal ina'u ala yadih, sedangkan di mulutmu masih ada makanan atau kamu masih memegang piring, masih makan begitu ya, fala yadhahu, maka jangan ditaruh. Artinya apa? Hatta yaqdiya hajatahu minhu, sempurnakan makannya dan minumnya. Ila anqal, Al-Imam Nawawi mengatakan wa yakunu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan hadis Nabi yang tadi dikatakan idza sami'a ahadukum nida wal ina wal yadih, sempurnakanlah gitu makan minumnya, itu khabaran anin nidail awal. Ini yang dimaksud Nabi adalah azan yang pertama, azannya Sayyidina Bilal, bukan azan yang kedua. Kenapa? Liyakuna, supaya hadis tadi muwafaqan li hadis Ibnu Umar wa Aisyah, supaya hadisnya tidak bertentangan dengan hadisnya Abdullah bin Umar dan hadisnya Aisyah. Qala wa ala hadza ittafaqal akhbar, kata beliau, dengan ini semua maka khabar-khabar yang ada menjadi menguatkan satu sama lain. Wabillahi taufik wallahu a'lam. Dengan Allah lah kita akan mendapatkan kekuatan, dan Allah lah yang maha mengetahui. Jadi begini teman-teman, kalau mau diskemakan ya, ini ibarat, ini garis lain ya. Urutan pertama, azannya Sayyidina Bilal. Ini nisfil lail atau ba'da nisfil lail, azan Sayyidina Bilal. Maka kita kemudian disunahkan untuk memulai sahur. Oke. Kemudian geser sampai azannya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Ini pertanda waktu subuh. Oke. Sebelum waktu subuh, seukuran 50 ayat, jadi antara azannya Sayyidina Bilal dan azannya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, ini ada jeda sekitar 50 ayat. Tadi diriwayatkan Sayyidina Zaid di hadis Bukhari tadi. Nah,
Maka azannya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini pertanda masuk waktu subuh. Maka kata Nabi SAW, akhirkanlah sahur. Kenapa? Supaya kamu nanti waktu siang lebih kuat, gitu ya. Dan tentu nanti hadisnya banyak sekali, dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Nah, maka puasa dimulai dari terbitnya fajar, adzan subuh, adzannya Abdullah bin Ummi Maktum, sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Pertanyaan yang mendasar, kita itu tidak tahu masuknya waktu subuh, tulu'ul fajar, itu kita nggak tahu. Maka para ulama sepakat, yang pertama tadi mengamalkan hadisnya Nabi SAW, yang mana beliau sudah berhenti seukuran 50 ayat sebelum masuk waktu subuh. Yang kedua, sebagai waktu ikhtiyat, jangan sampai nanti nabrak adzan subuh. Kenapa? Resikonya besar. Kalau sampai adzan subuh kita masih makan, kok ada yang masuk, itu bisa batal secara ittifaq menurut Imam An-Nawawi yang sudah kita jelaskan di atas. Maka apa? Seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Mawardi, yang kita kenal dengan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, ya. Di dalam kitab beliau Al-Iqna halaman 74, beliau secara eksplisit menyebutkan kesunahan imsak ini. Beliau mengatakan wa zamanus shiyam, zaman atau waktu puasa itu adalah min tulu'il fajri tsani, yakni azannya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum waktu subuh, yakni ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari waktu maghrib. Lakin akan tetapi alaihi, dianjurkan baginya takdimul imsak, ngasih space gitu. Tidak makan, tidak minum meskipun belum masuk waktu subuh, qabla tulu'il fajr, sebelum terbitnya fajar sani, yakni adzan subuh. Wa ta'khirul fitr, dan agak-agak mengakhirkan dikit, yasiran ba'da ghurubis syams, li yasira mustawfiyan li imsakima, untuk imsak, benar-benar enggak makan, enggak minum, bainahuma, antara tenggelamnya matahari, ini waktu maghrib, tarik ke belakang sampai adzan subuh. Jadi antara adzan subuh sampai adzan maghrib, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ini benar-benar dipastikan keabsahannya. Kama huwal maklum, umurul ibadah yang bagi fiha al-ihtiyat. Kata Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir beliau mengatakan seyogyanya dalam puasa atau dalam semua urusan ibadah kita itu berikhtiyat, begitu. Jadi imsak ini adalah sesuatu yang secara praktek sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tadi dikatakan dianjurkan untuk imsak supaya apa? Satu, mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi sendiri sudah menahan diri dari makan dan minum seukuran 50 ayat. Yang kedua, supaya memastikan bahwa puasa kita itu sah, nggak menabrak adzan subuh, begitu. Ini poinnya. Nah, artinya waktu imsak yang sekarang kita perdengarkan itu, kita sepakat tentu ya, itu belum masuk waktu subuh. Itu adalah warning, peringatan, ikhtiyat, supaya kita nggak nabrak waktu subuh, makan dan minumnya. Adapun adanya waktu imsak, kita semua sepakat yang mengamalkan, masih boleh makan, masih boleh minum. Meskipun seyogyanya berhenti. Kenapa? Mengikuti Nabi SAW. Yang kedua, supaya nggak nabrak waktu subuh. Oke, setelah itu semua, mari kita tabrakkan dengan apa yang diterangkan oleh Ustadz tadi dalam ibarah ini ya. Dikatakan tanbihun, oke, peringatan. Minal bid'il munkarah, termasuk bid'ah yang diingkari, ma uhdisa fi hadzal zaman, apa yang terjadi pada zaman ini, min iqa'il adzani sani, adzan yang kedua, berarti adzannya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, adzan pertanda waktu subuh, qoblal fajri, jadi belum masuk waktu subuh tapi sudah adzan. Padahal kama huwal ma'ruf, syaratnya adzan itu adalah harus masuknya waktu, yakni tulu'il fajr, begitu. Binahwi thulusi sa'atin fi Ramadan. Jadi belum masuk waktu subuh tapi sudah adzan subuh. Ini bertentangan dengan dua hal. Yang pertama,
syaratnya azan itu nunggu masuk waktu sholat. Yang kedua, ini wa itfa'il masabih allati ju'ilat alamatan li tahrimil akal wa syurub alaman yuridu siyam za'aman mimman ahdatsahu annahu lil ikhtiyat fil ibadah. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum sama sekali, padahal masih boleh. Mengharamkan sesuatu yang tidak haram itu bid'ah. Melarang sesuatu yang tidak dilarang itu bid'ah. Sebagaimana memperbolehkan sesuatu yang dilarang itu juga bid'ah. Jadi kalau kita merunut semua ibarah di atas tadi dengan apa yang diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam ini, itu bukan praktek imsak. Kenapa? Imsak yang kita praktekkan di Indonesia itu min babil ihtiyat. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua, mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang diterangkan Al-Imam Ibnu Hajar dalam teks ini itu melarang orang makan dan minum, padahal masih boleh. Itu yang dimaksud bid'ah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau menggunakan ibarah ini untuk melarang praktek imsak yang ada di Indonesia, saya rasa kurang tepat begitu. Kenapa? Ini dua hal yang berbeda. Yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini adalah belum masuk waktu subuh tapi sudah azan. Supaya apa? Orang-orang tidak boleh makan, tidak boleh minum. Yang kedua ini, waqad jarrahum dzalika ila ansaru la yu'adzinuna illa ba'dal ghurub bi darajatin litamkinil waqt za'amu fa akharu al-fitra wa ajjalu as-suhur atau as-sahur wa khalafu as-sunnah. Jadi maghribnya terlalu diakhirkan, subuhnya terlalu bersegera. Sehingga apa? Yang pertama, belum waktunya azan sudah azan, ini tentu bid'ah. Kenapa? Azan itu dianjurkannya atau syaratnya gitu ya, ba'da dukhuli waqt, setelah masuknya waktu. Yang kedua, azan maghrib ini kalau memang sudah dipastikan masuk, segera aja. Kenapa? Supaya mengamalkan hadis tadi yang maknanya adalah umatku akan selalu dalam kebaikan selagi mengakhirkan sahur dan mensegerakan buka. Tetapi mengakhirkan sahur ini berapa? Tadi seukuran 50 ayat sebelum waktu subuh. Itulah yang kita kenal dengan kebiasaan atau adat imsak di Indonesia. Jadi menjadikan ibarah ini untuk melebeli bid'ah pada imsak itu sesuatu yang keliru. Kenapa? Imsak yang kita praktekkan ini masih boleh makan, masih boleh minum. Cuma segera akhiri. Kenapa? Supaya nggak nabrak subuh, supaya sesuai dengan praktek ibadahnya Nabi. Sedangkan yang dimaksud di sini, ini belum masuk waktu subuh, tapi sudah adzan. Ya tentu terlalu memaksa kalau menjadikan ibarah ini sebagai dasar untuk mengatakan bahwa imsak itu bid'ah seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ala kulli hal, kita tidak perlu lagi berdebat soal ini begitu ya. Karena pada akhirnya Anda yang tidak mau imsak, coba tanyakan imsak yang kami amalkan itu ya kayak apa gitu. Itu akan lebih fair begitu. Dan sekali lagi, menggunakan ibarah ini untuk membid'ahkan imsak itu sesuatu yang berlebihan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.